Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara langsung di ruangan yang istimewa ini untuk berbagi ilmu mengenai pengembangan kurikulum PAUD. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah biasa mendengar apa itu kurikulum. Nah, tentu sudah tidak asing lagi istilah ini bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang saya pengen tahu sebetulnya apa itu kurikulum. Silahkan mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh tadi Bu Lili mengenai kurikulum ya. Kurikulum itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kemudian isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui konsep kurikulum. Sekarang, apa sih kurikulum PAUD tersebut? Atau kita sekarang menyebutkannya kurikulum 2013 PAUD ya. Bahwa kurikulum PAUD itu adalah mengacu pada standar nasional pendidikan anak usia dini, di mana di dalam kurikulum tersebut memuat tujuan, kemudian hasil belajar, proses, konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung kesiapan anak belajar di jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Nah, sekarang bagaimana struktur kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini? Struktur kurikulum 2013 untuk lembaga PAUD merupakan perorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga lama belajar. Nah, secara terstruktur, kompetensi inti itu mencakup kompetensi inti atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi 2 untuk kompetensi sikap sosial, kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti yang keempat atau KI4 untuk kompetensi inti terkait dengan keterampilan. Jadi kalau kita melihat di sini ada 4 KI, di mana 2 dari kompetensi inti ini terkait dengan sikap afektif. Jadi sikap afektif, kemudian kognitif terkait dengan KI yang ketiga, dan psikomotorik ya terkait dengan KI yang keempat. Kita berlanjut ke materi selanjutnya terkait dengan rumusan kompetensi. KI1, rumusan kompetensi untuk KI1 adalah menerima ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI2 memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, dan estetis, serta kepercayaan diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, kemudian santun dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan pendidik, dengan pengasuh maupun dengan temannya. Kemudian KI3, rumusan kompetensinya adalah mengenal diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian teman, guru, pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya, baik itu di rumah maupun di tempat bermain ataupun di tempat satuan pendidikan anak usia dini. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan mengamati melalui panca indera, seperti melihat, mendengar, membau, kemudian merasa, menanya, dan lain sebagainya. Itu adalah rumusan KI3.
Untuk KI 4, rumusannya adalah menunjuk atau menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipraktekkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu kompetensi dasar. Kalau tadi sudah kita bahas mengenai kompetensi inti, dan kita berlanjut ke kompetensi dasar. Sebetulnya apa itu kompetensi dasar? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, silahkan kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, silahkan Ibu yang ada di belakang di nomor 2, baris kedua dengan memakai baju oranye, silahkan. Iya, betul sekali. Pada dasarnya kompetensi dasar dari kurikulum 2013 Lembaga PAUD merupakan kemampuan yang terbangun sebagai hasil pengamatan belajar. Nah, kompetensi dasar ini itu dijadikan sebagai acuan pada satuan pendidikan, yang di sini terutama satuan pendidikan pada jenjang PAUD ya, dalam menetapkan apa? Menetapkan muatan pembelajaran, kemudian tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi itu sendiri. Baik, kita berlanjut ke kompetensi dasar atau kita menyebutkannya adalah KD. KD dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti, yaitu KD1 dan KD2 berupa sikap dan perilaku yang diharapkan berkembang pada diri anak setelah mendapatkan stimulasi melalui kegiatan rutin yang diterapkan sepanjang hari maupun sepanjang tahun melalui pembiasaan dan keteladanan dari pendidik di satuan PAUD. Kemudian KD3 dan KD4 berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan melalui kegiatan bermain yang terprogram. Tentunya terprogram ya Bapak Ibu melalui rencana pembelajaran mingguan atau RPPM dan melalui rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH pada satuan PAUD. Nah, terkait dengan penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, nanti kita diskusikan bersama ya. Nanti saya akan membagi Bapak Ibu menjadi beberapa kelompok. Jadi mungkin nanti ada 4 kelompok ya yang kita buat. Silahkan nanti berkelompok dengan masing-masing kelompoknya untuk berdiskusi. Baik, setelah Bapak Ibu berdiskusi, bagaimana hasil diskusinya Bapak Ibu? Saatnya kita mempresentasikan ya, Bapak Ibu mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan, mungkin dari giliran kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Atau ada kelompok yang sudah siap, silahkan, kami persilahkan untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai guru, yang pertama ini Bapak Ibu sebagai guru hendaklah memahami keterkaitan dan hubungan kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan indikator perkembangan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu paham ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan pengembangan kurikulum, Bapak Ibu sudah memahami masing-masing indikator, masing-masing kompetensi inti, kompetensi dasar, hingga ke indikator-indikatornya. Sehingga nanti bisa dirumuskan atau bisa dirinci ke dalam program-program yang akan dilakukan setiap harinya yang dituangkan melalui RPPM dan RPPH. Nah, Bapak Ibu gimana untuk materi pada hari ini? Apakah sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Atau malah tambah pusing? Nah, ini dia.
Sedikit hal mungkin terkait dengan pengembangan kurikulum, Bapak Ibu dapat mengembangkan kurikulum tersebut di satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan potensi dan karakteristik lembaga PAUD Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan hasil dari pelatihan pada hari ini bisa Bapak Ibu tularkan kepada Ibu Guru atau Bapak Guru di satuan PAUD masing-masing, sehingga nantinya pengembangan kurikulum yang Bapak Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi terkomunikasikan antara Bapak Ibu guru dengan guru yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi yang saya sampaikan pada pelatihan pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam membangun atau mengembangkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini. Terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat.